dandannya aja lama, belum milih bajunya gitu kan, perempuan kan. Belum rambutnya kan, kalau lepek bete banget tuh, aduh males. Tapi gue lebih males karena harus ngejelasin dan harus berdebat gitu. Males banget kan. Nah di saat kayak kita nggak berteman lagi sama orang itu kan kadang-kadang ya omongan tuh ada-ada aja, bener nggak sih? Kayak terutama kan kalau karena kita itu kan kelihatan di depan orang banyak, terus kan selalu kayak kesannya kayak mentang-mentang udah gini lo nggak mau temenan lagi sama si ini gitu. Itu paling standar lah ya, balikan lagi sama mantan, balikan lagi sama mantan. Sedekat-dekatnya kalian berdua gitu atau siapapun yang di sekitar kalian kayak set boundaries gitu juga nggak sih? Atau kayak ya udah kalau lu udah deket banget ya udahlah apa juga lah iya aja gitu. Menurut aku perlu sih boundaries itu penting banget, nggak cuman di teman, keluarga, pacar, semua juga harus ada boundaries karena kan itu buat kenyamanan diri kita sendiri juga kan. Tapi kadang-kadang kita tuh ya kalau gue kadang-kadang suka nggak tahu juga gitu. Kadang-kadang kita terlalu pengen iya kayaknya mah nggak apa-apa, tapi kok kalau dipikir-pikirin kok capek juga ya gitu. People pleaser. People pleaser tuh biasanya. Kalau aku sih lebih ke yang kayak misalkan kan udah temenan udah deket dan aku sama aja kayak Laura kalau ngomong tuh kayak udah langsung aja straightforward kayak gue capek udah gue mau balik gitu. Jadi lu udah bisa gitu. Apa itu butuh waktu apa emang lu dari dulu orangnya kayak gitu? Aku dari dulu sih emang kayak gitu karena ya, tapi dulu aku juga sebenarnya rada people pleaser juga ya. Cuma aku ngeliat Laura, aku belajar tuh dari Laura. Laura kan kayak nggak mau. Kalau iya gitu. Jadi kalau enggak, ya aku pasti nggak mau gitu. Meskipun kayak udah deket banget, tapi kayak nggak mau kayak gitu. Itu tergantung sama kayak karakter orang juga nggak sih? Iya. Ya ada karakternya, sifatnya. Nggak semua orang juga bisa kayak gitu. Ada juga yang dia seumur hidup gak akan bisa kayak gitu, ada juga yang butuh waktu akhirnya bisa ke situ gitu. Benar. Aku termasuk yang baru bisa kayak gitu sih, karena aku orangnya nggak enakan banget. Iya sama. Aku tuh selalu yes man gitu loh. Iya kan. Dari dulu selalu kayak gitu, tapi sekarang oke gitu kan. Karena aku ngerasa kok gue terlalu kayak gitu malah jadi nggak nyaman, akhirnya ya aku belajar untuk kayak begitu. Iya. Kayaknya harus kejedok-jedok dulu ya kita ya, kayak udah terperangkap, pergi pasti. Zong, kalau gitu gue tidur aja di rumah, capek, gila ya kan. Apalagi ya mungkin umur juga, tapi kalian masih muda. Nanti tapi kita juga encok kok. Iya, aku tuh sebenarnya lebih suka udah di rumah aja, aku males pergi-pergi keluar kayak gitu-gitu. Ya dandannya aja lama, belum milih bajunya gitu kan, perempuan kan. Belum rambutnya kan, kalau lepek bete banget tuh, aduh males banget. Lebih nyesel akhirnya ikut pergi atau nyesel FOMO ngelihat orang tau gitu gue pergi, mendingan yang mana? Aku sih no FOMO. Aku udah nggak FOMO-FOMOan gitu sih. Dulu tapi aku FOMO banget. Makanya mungkin aku yes-man juga kali ya. Aku dulu FOMO banget anaknya. Makanya aku kayak kalau mereka pergi kayak pengen banget. Nyesel deh gue nggak tau gitu, gue pergi aja gitu kan. Tapi sekarang tuh aku udah kayak ya udah, aku juga udah punya kesibukan sendiri juga kan. Jadi kalau emang aku lagi nggak bisa ya nggak apa-apa, nggak ikut, it's okay. Masih ada karir lain gitu lagi. Ya itu butuh waktu juga nggak sih? Kayak proses. Bisa tahu prioritas yang mana, butuh kayak capek dulu berbulan-bulan baru lo ngerasain oke, kejeduk gitu kayak udah gue kayaknya harus istirahat, nggak semuanya juga harus diikutin. Ya mungkin buat kalian semua yang masih FOMO ya jalanin aja, nanti ada saatnya kalian akan tidak terlalu FOMO lagi. Iya, betul. Nah kalau misalnya kalian nih ada yang lewatin batas, kalian tipenya yang orang yang ya udah biarin aja, ditegor atau ya udah dimaafin dalam hati tapi gue nggak mau urusan lagi sama lo gitu? Tergantung hampir sih. semuanya itu gue juga sih. Iya, kayak kadang tergantung mood kan. Tergantung siapanya. Jadi kayak kadang kan ada beberapa orang yang udahlah ya udah deh gue maafin dalam hati tapi udah cukup deh gitu kan. Males lah gue malu gitu. Kayak kok jadi lama-lama jadi kayak gini ya. Itu biasanya untuk orang-orang yang gak terlalu deket juga gak sih sebenarnya. Makanya kita kayak gitu. Ya kalau deket sih biasanya lo lebih kita tegur pasti. Kok lu gitu sih? Iya pasti kita omelin. Kok lu gitu sih? Apaan dah nggak jelas gitu. Udah jangan gitu dong. Jadi kayak yang ya mending belak-belakan di awal daripada ntar nggak taunya nusuk dari belakang ngomongin di belakang segala macam. Dan Bener. kalian tipenya orang yang bisa cut off gitu, orang nggak langsung kayak oke gue nggak mau urusan, bye. Aku bisa banget. Bisa. Lo biasanya sebelum cut off lo ngomong dulu apa hilang aja? Oh hilang aja. Biar dia mikir, biar anxious sendiri kan kayak hilang gue ngapain ya? WhatsApp nggak dibalas gitu kan? Jadi lo tipenya ngediemin orang? Diam aja udah. Gue juga gitu lagi. Kayak
Tapi gue lebih males karena harus ngejelasin dan harus berdebat gitu. Males banget kan, kayak udah dia yang salah, kita yang ngejelasin. Terus kayak, ya lu minta maaf dong, kan gak mungkin. Jadi kayak udah deh biar lu sadar sendiri. Tapi kadang-kadang gue juga bukan orang yang salah, cuman gue udah gak mood aja gitu. Iya, capek. Kayak capek deh, kayaknya gak satu frekuensi. Gue gak bilang juga kayak orang itu tuh jahat atau enggak, baik atau enggak. Cuman emang sebenarnya gak cocok aja gitu. Jadi bukan dia salah juga kadang-kadang. Cuman kayak gue gak cocok aja kalau kayak gitu terus gitu. Ya kan, gue kayak punya prioritas lain deh gitu. Iya gitu. Kayak kadang kita tuh apa ya, kayak pasti kan dari awal ketemu udah ini kayaknya bisa nih cocok kan. Nah dari situ aja sih aku biasanya ngejudge dulu kayak oh ini kayaknya enak nih kita bisa nongkrong lagi deh next gitu. Pasti nanti kan ada kayak makin lama makin bonding. Jadi keinginan, bonding ada keinginan gitu. Untuk nongkrong lagi gitu. Nah iya itu. Tapi kadang kan kalau dari awal kayak ih kok gini ya, oh gini. Itu udah skip. Ya itu udah deh nggak usah. Nah kalau lu kayaknya lu iya aja apa sampai nanti udah deket tapi nggak bisa juga nih gitu. Aku ya itu karena aku jarang main sekarang, jadi sebenarnya jarang banget nge-cut off orang kayak begitu. Jadi orang lama aja sekarang. Orang lama. Iya, Tapi aku pernah ada teman baik aku yang akhirnya aku decide untuk cut off karena dia udah nggak jelas menurut aku. Itu sedih banget sih sebenarnya karena emang aku udah lama banget deket sama dia ibaratnya dari kecil gitu. Terus mungkin karena bertambahnya umur udah beda kali ya cara pandang di dunia orang berubah gitu. Ternyata wah udah nggak cocok banget nih temenan. Akhirnya aku cut off itu aku nangis seharian kayak abis diputusin pacar. Lo cut off-nya gimana? Maksudnya kayak ngomong kayak orang putus gitu? Aku ngomong kayak aku kita nggak usah temenan lagi gitu? Gue nggak bisa temenan kalau lo kayak begini. Intinya kayak gitu deh pokoknya. Drama gitu. Oke. Bisa lo ngomong? Ngomong, aku kan orangnya nggak bisa ngomong sebenarnya, tapi ini karena udah too much. Gila ini gue harus ngomong. Akhirnya udah aku decide untuk nggak main lagi sama dia. Nah di saat kayak kita nggak berteman lagi sama orang itu kan kadang-kadang ya omongan tuh ada-ada aja bener nggak sih kayak terutama kan kalau karena kita itu kan kelihatan di depan orang banyak terus kan selalu kayak kesannya kayak mentang-mentang udah gini lo nggak mau temenan lagi sama si ini gitu. Gimana lo cara mengcounternya? Apa bodo amat ya udahlah gimana gue juga emang udah nggak cocok gitu. Ya, kalau sekarang aku udah bodo amat sih udah. Soalnya kayak mau kita baik atau enggak juga orang pasti ada aja yang ngomongin. Benar. Setuju. Ya kan pasti ada aja. Karena kan setiap orang kayak mungkin aku sama Lula cocok tapi bisa dia nggak cocok ternyata sama Lulanya atau dia nggak cocok sama akunya tapi aku cocok sama dia. Jadi kan ya setiap orang kan memang beda-beda aja kan. Bener-bener. Sebenarnya kan kalau kayak gitu tuh kayak yang penting udah baik aja ke orangnya, nggak perlu kayak ya kalau nggak mau deket ya nggak apa-apa juga. Iya gue nggak perlu ngomongin juga. Jadi kan kayak anteng aja gitu. Bener kayak anteng aja lah tapi hidupnya. lo berdua sedekat itu nggak sampai lo tau kayaknya dia nggak bakal cocok nih sama dia. Jadi lo yang nggak usah Aku temenan. tahu Iren sih sifatnya Iya, kayak kayaknya gimana. bisa sih. Bisa sih. Jadi Bisa. kayak udahlah gitu, nggak usah kalau ada- satuin lah gitu. Kalau ada temen dari luar pasti kayak cocok ya. Iya. Mikir Tapi dulu aku nih. kalau mau main sama teman terus aku bawa orang gitu, aku pasti mikirin itu sih, Iya, cocok atau enggak. Karena aku nggak mau juga kalau teman aku tuh jadi nggak nyaman. Bener. Terus takutnya jadinya berdua juga awkward, terus kayak ntar jadi malah berantem lagi jangan gue pening lah pala Iya gue. banget. Karena kan biasanya kalau kayak gitu ntar jadinya, kok lu ngajak gue kayak gitu sih? Lu aneh deh kayak gini. Takutnya nanti malah ada omongan-omongan kayak gitu kan. Iya bener-bener. Oke, ini mumpung kita lagi ngebahas soal boundaries, nih ada basic kita yang mau curhat soal yaitu seputar batasan-batasan dalam kehidupan nih kita lihat ya. Hai Besti, kenalin aku Aning, asal aku dari Jakarta. Aku mau curhat boleh ya? Jadi aku pernah terlibat dalam salah satu masalah keluarga. Dan keluarganya termasuk kayak keluarga yang dekat gitu, masih dalam keluarga inti. Dan pada saat itu tuh masalahnya cukup rumit, cukup panjang. Dan aku lumayan sulit pada saat itu untuk memaafkan. Walaupun banyak banget orang-orang sekitar aku yang bilang kayak udah maafin aja karena kan itu keluarga kamu sendiri gitu. Dan pada akhirnya setelah aku pikir-pikir ya aku maafin juga, tapi aku merasa aku masih belum ikhlas. Aku mau nanya apakah itu termasuk toxic forgiveness atau enggak ya? Kayak nggak apa-apa nggak sih maafin orang tapi belum ikhlas, apalagi ini konteksnya keluarga sendiri ya. Menurut kalian gimana Besti? Mohon sarannya ya, thank you. Gimana, apakah pernah memaafkan tapi nggak ikhlas? Jadi maafin nggak sih kalau maafin nggak ikhlas? Kalau menurut gue sih enggak ya, jadinya nggak maafin. Jadi nggak maafin ya. Biar kelar aja itu mah sebenarnya. Pernah nggak kalian ada di situasi kayak gitu atau? Pernah sih, sering. Iya sih. Sering aja gak sih? Karena kan ya, tapi kalau aku mikirnya kita tuh butuh maafin orang itu bukan buat orang itu sebenarnya, tapi buat diri sendiri. Ketenangan Iya, diri gitu. sendiri gitu loh. Setuju. Jadi kayak
sebenarnya tuh ya maafin pasti ntar kayak oh ya udah, tapi ntar pasti kayak ih kesel banget deh. Jadi emang sebenarnya kayak naik turun aja. juga. Iya. Ya jatuh belum ikhlas lah ya. Iya. Jatuh belum ikhlas ya. Tapi kan kalau menurutku kayak ya namanya juga proses, apalagi kalau hal yang dilakuin itu halnya tuh yang kayak mungkin kita tuh nggak bisa nerima banget gitu. Ya kita mau gimana, kita kan juga manusia. Iya. Itu loh yang Punya kayak aku perasaan. pikirin. Kayak kalau kita, masa kita kan bukan Tuhan lah ya. Iya. Mungkin Tuhan bisa langsung maafin. Cuma kan kalau kita kan Kita punya perasaan. iya, kita yang ngerasain, yang setiap hari harus ngelewatin, harus keinget kayak gitu terus, apa mungkin yang disakitinnya terus-terusan kan, orang kan juga kayak, ya mungkin kalau kitanya baik-baik aja, kalau kita ternyata malah jadi, apa kayak ngerusak diri sendiri kan susah kan kalau kayak gitu. Dan pastinya penerimaan orang beda-beda. Misalnya kayak yang dilakukan ke lo berdua tuh sama, tapi penerimaannya mungkin lo bisa lebih kayak ya udah Menerima. santai lah. Jadi nggak bisa disamain juga. Ah lu gitu aja nggak mau maafin kan nggak kayak gitu Iya, juga. benar banget, gitu. benar banget. Dan itu ya kalau menurut gue sih setuju. Menurut gue ya kalau maafin tapi belum ikhlas kayaknya belum ya. Belum. Iya kan? Belum kayak. Dan itu maafin tuh sebenarnya kalau kita maafin gak maafin tuh nggak ada ruginya juga sama orang yang bikin salah. Dia akan tetap bikin salah, tetap jadi orang yang kayak gitu. Yang bedain tuh kan gimana kitanya gitu. Iya. Makanya kan kalau kayak gitu memang harusnya tuh yang ya itu boundaries dari awalnya itu kan supaya nggak sampai ke situ gitu loh. Terus kan kalau dia kan tadi kan sama keluarga kan katanya. Kalau menurutku sih kayak apa toxic forgiveness ya. Kalau menurutku sih kayaknya istilah itu nggak ada nggak sih toxic forgiveness? Ya udah Aku forgive ya forgive. Aku baru denger sih. Toxic Iya, aku ya juga baru toxic denger gitu. loh. Aku juga baru Iya. denger sih. Kayak ya gimana kalau udah toxic relationship? Ya toxic mah toxic aja. Ya relationship kan bisa Iya. apa aja, bisa keluarga, Bener. bisa Iya. teman, Bener. bisa apa Betul. gitu. Terus kayak kalau mau kita maafin ya itu urusan kita nggak sih? Terus kayak dosa ya urusan kita sama Tuhan lah ya. Iya, benar. Jadi Setuju. Jadi kayak ya udah terserah kita dong mau gimana. Bener. Cuman mungkin yang males tuh karena mungkin keluarga, jadi kita tuh kayak harus terpaksa Iya. harus ketemu. Iya, mau nggak mau. Benar. Mau nggak mau, apalagi kan kalau di Indonesia, Asia lah budaya kita tuh Benar, kan benar banget, kayak yang benar. namanya keluarga, apalagi yang lebih tua tuh kayak lo harus kayak tetap Nunduk, unggah-ungguh. iya. Sedangkan lo kayak anjir gue masih segini gitu Iya, iya, kan. iya, Jadi masih dia godok. kayak berpura-pura gitu. Iya, Tapi iya. ya udahlah, yang isi hati ya benar, isi hati yang tahu kan kita. Iya. Mau kita maafin kayak enggak, urusannya sebenarnya di kita gitu. Iya. Ya udah gitu. Jadi biarlah orang mau ngapain. Iya. Kalau Lula biasa pernah nggak kayak gitu? Aku sih selalu kalau ada orang bikin salah sama aku ya udahin aja gitu loh, ya udahin. Ya biar aku tenang aja, karena aku kalau kesel tuh menggebu-gebu banget dan akhirnya jadi ganggu aktivitas aku. Sama banget. Makanya aku selalu kayak ya udah maafin buat ketenangan diri sendiri. Kayak gitu sih. Itu juga butuh waktu ya, Besti ya, Iya, untuk benar, bisa benar. kayak Dulu aku nggak gitu kok, dulu aku nggak gini. Iya kan? Dulu aku wah. Itu semuanya, ya kan kadang-kadang kita dulu tuh suka nggak percaya gitu kayak orang, ah gila klise banget apaan sih maafin buat diri Bener. sendiri. Iya, kan? bener. Tapi sampai di poin akhirnya kita bisa ngerasain bahwa sebenarnya memaafkan orang lain itu tuh ya untuk diri kita sendiri, bukan buat Bener banget. bukan buat dianya gitu. Iya, bener. Kayaknya orang nggak akan tahu deh sampai mereka ngerasain sendiri. Iya, setuju. Dan buat kalian berdua, kalian percaya nggak kalau orang itu boleh dikasih kesempatan kedua atau enggak? Atau tergantung orang ya? Tergantung orangnya. Tergantung konteksnya. Iya, kalau aku sih rata-rata pasti aku kasih kesempatan kedua. Setelah dia mengakui dia salah ya. Kalau dia nggak ngaku tapi tiba-tiba ngasih kesempatan kedua, jatuhnya kayak ya blow on aja nggak sih? Iya, lu kecebur 2 kali Iya, gitu ya. benar. Cuman kan kalau dia dari awal udah kayak oh gue salah ya, maafin gue ya. Terus kayak oh ya udah oke. Itu pasti dimaafin tuh. Apalagi kalau dia minta maafnya tulus ya, nggak yang kayak ya udah maafin deh gitu. Kalau kayak gitu ya tergantung juga kan orangnya tuh kayak gimana. Depends on the situation Iya, lah ya, kayak situasinya gimana. Pernah nggak nyesel ngasih kesempatan kedua buat orang? Ah, tahu gitu gue nggak usah lah. Tahu gitu udahlah gue nggak usah urusannya sama dia lah gitu. Gak pernah ya? Salah nih gue kasih kesempatan kedua. Cek. Aku kayaknya enggak deh. Enggak ada sih. Karena mereka tahu kayak kalau gue udah marah kayak oh iya gitu. Lu menyeramkan ya kalau marah ya? Kalau kesempatan kedua konteks gue di hubungan sih. Ya hubungan gue juga pernah sih. Pernah sih ngasih Itu kesempatan paling standar lah ya. Iya, Balikan pasti- lagi pasti sama mantan. relationship. Balikan Iya. lagi sama mantan terus diselingkuhin lagi ya. Kalau gue itu nggak pernah. Pernah? Oh pernah, Aku pernah. aku. Udah lama banget. Terus balikan lagi. Hah iya. Itu lebih kecintaan ya. Lebih bodoh. Iya. Aku. Kalau aku enggak, aku Emang sih masih kecil. never soalnya go back. waktu itu.
Tapi nggak bisa disalahin juga kan. Itu kan perasaan pada saat Iya. itu gitu. Tapi jadinya juga proses pembelajaran kan sekarang. Iya, dan aku ini orangnya tuh nggak bisa putus kalau aku belum enek gitu loh. Ya butuh Ren. Aku tuh harus sampai kayak di titik gue udah kayak wah gak bisa nih gitu. Baru aku mau ninggalin dia gitu. Tapi kalau misalnya aku masih punya perasaan nggak apa-apa deh. Misalkan jadi nggak apa-apa deh sakitin gue dulu nggak apa-apa gue enek gitu. Iya. Baru Itu bukan aku- salah orangnya, salah kitanya salah sebenarnya. kitanya, tapi itu cara aku buat move on justru. Bener. Ya orang move on-nya beda-beda. Iya. Nggak bisa juga karena lo bisa kayak lo dibilangin bego, lo bego dia mau digituin, tapi Iya. kan ya udah lah gimana gue lah gitu Iya, kan. bener. Iya, Kalau sumpah gua teman-teman aku sampai bilang kayak sumpah lo buta ya lo buta ya Iya, lo. iya. Gak, gue nggak buta, gue tahu semuanya, tapi gue belum bisa aja. Ya cuman Belum gue pengen bisa gini aja, udah deh. Denial Iya, nggak heeh. sih? Gak denial Ren, emang gue tahu, cuman Iya, ngerti. gak bisa aja, belum Nggak bisa. mau let go ya? Iya, belum bisa. Karena kalau gue putus sekarang yang ada gue, gitu, nangis-nangis. Kalau Tapi gue buat misalkan- telan aja udah mati-mati. Iya. Kayak masih sayang nih, tapi harus putus. Udah telan aja. Sayang Nah, itu aku ditelan. nggak bisa kayak gitu. Karena menurutku kayak pasti ada orang yang lebih baik gitu loh. Kalau aku tuh mikirnya selalu kayak gitu, nggak mungkin nggak mungkin ya kalau dia sayang nggak mungkin nyakitin dia dari awal gitu. Kalau aku tuh mikirnya kayak masa gue harus sayang sama orang yang nyakitin gue. Gitu. Tapi kadang-kadang ya nggak tahu ya menurut gue ya, apalagi kalau misalnya dia sayang sebenarnya intensinya juga sebenarnya bukan nyakitin, cuma caranya aja yang salah. Iya, 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 bisa. benar. Iya kan, Caranya apalagi ya orang sama lah beda-beda kayak- soalnya kan. Iya, sama kayak kita misalnya kayak kakak adik atau ke keluarga, kita kan kenal dari lahir iya. gitu kan. Tapi lu masa nggak pernah nggak sakit hati sama orang tua gitu? Kalau ibaratnya? kakak, kalau di bagian keluarga sih aku nggak ada ini sih. Kayak aku Maksudnya pasti kayak- maafin terus sih. Iya, maksudnya kayak sakit hati. Tapi Sakit kan lu hati tahu tapi sebenarnya kayak tahu kan, intentionnya- intensinya tuh bukan mau benar. nyakitin, cuma dia mungkin punya alasan aja gitu. Ya dia kayak bilang aku gitu. dulu sama Laura juga kita berantem. Ya kan Iya. kita kalau berantem Takut banget aku kalau ngeliat Oh ya? mereka berantem. Tapi dia sumpah. berapa sih? setahun doang. Oh iya, Makanya sama kita gue tuh sama kayak- adik gue juga kayak gitu. Ya kan pasti berantemnya tuh yang kayak Oh gue berantemnya parah. Sampai Gue sampai pukul-pukulan juga kita pukul-pukulan aja. pisah gitu, pisah rumah baru bisa kayak get along. Ah, iya, Sebelumnya iya. enggak. Gue boleh cerita yang lo berantem yang lo ninggalin gue di kamar itu gak sih? Masa? boleh. Jadi Oh, kan mereka berdua. iya, ini Laura posisinya udah sakit. Oh ini lagi udah sakit. Udah sakit ini Laura. Udah Aku- sakitnya kita berantem. Iya, aku emang main terus kan, rumah udah jadi kayak anak Mama Amel juga. Iya aku banget. tuh. Terus di situ kayaknya rambutnya ketarik ya sama lo. Atau ya adalah bajunya pokoknya pokoknya akhirnya jadi berantem, sedangkan posisinya Iren ini lagi ngebersihin lukanya Iya. Laura. Mereka berantem ditinggalin Laura di situ sendirian, posisinya Laura lagi mau dibersihin Dibersihin lukanya. lukanya. Terus gue kayak Lau, sumpah demi Allah gue gak bisa Lau, gue gak ngerti ini caranya kayak gimana. Yaudah kamu panggilin aja Mama Amel. Parah banget ini ninggalin bener-bener ke kamar. Jadi itu tuh Iya, pas lu lagi aku kesel lah. ngebersihin, Kesel tuh, banget dia. Aku nggak sengaja, mungkin ketarik atau apa. Terus dia langsung ya kayak anjir nggak bener. Iya, dia kan Laura emang kayak kadang gitu ngomongnya kan. iya, 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 maksudnya iya, kayak iya. Laura bluntly aja langsung ngomong. Iya tapi kan dia juga mungkin posisinya juga di situ kan ya gimana sih lu frustasi juga dengan Iya. keadaan itu jadi lebih emosi. Iya, emang. kalau aku tuh dulu Iya, memang emosional banget. kayak aku kan memang galak ya. Sebagai seorang kakak tuh aku emang galak dan aku tuh di situ posisinya emang lagi ngajarin Laura supaya dia tuh nggak kayak gitu gitu loh. Karena kan dia yang butuh orang kan. Kayak itu bayangin itu aku. Kalau aku kan bisa maafin. Bayangin kalau orang lain. Itu aku tuh ngajarin ke dia kayak gitu kayak gue bisa lah maafin kayak gitu. Tapi kalau orang lain udah sakit hati ntar lu Iya, disumpahin kayak iya. gimana kan kita nggak pernah tahu Iya, omongan iya, orang kan. Jadi aku di situ bener-bener ngajarin dia kayak nggak boleh kayak gitu. Cuman ya kan kadang ada Betul, aja lagi ada emosi-emosinya aja. lagi capek-capeknya kan. Ya ujung-ujungnya baikan juga kan. Oh itu mah Ya, pasti kita lah. mah kayak Baikan, kalau kayak baikan. gitu mah nggak ada ini. Tapi penasaran deh kalau lo sama Laura gitu dulu baikannya harus kayak gue minta maaf ya atau kayak ya udahlah kayak nggak ada Nggak, apa-apa lah kayak nggak ada apa-apa. Jadi kita yang Itu kayak ntar tiba-tiba yang dia bikinin kamu, bacain kamu puisi itu Iya, lucu banget. Jadi kita lagi ada apa ntar dia karena Laura jujur aja Laura tuh mungkin satu-satunya orang yang bisa bikin aku nggak marah. Oh gitu. Karena aku tuh Dia kalau bisa udah marah tahu caranya lah ya. Iya, kayak aku kalau udah marah udah diemin aja, tunggu sampai aku cool down dulu. Tapi kalau Laura tuh bisa ngebawa aku kayak udah larin gue sama marah-marah. Itu Laura doang tuh yang bisa. Dia tuh ntar ada aja kelakuannya tuh yang kayak Bikin lo aduh, ketawa. Iya, jadi kayak yang makanya kan kalau mau marah sama dia juga nggak bisa. Susah. Iya, itu. Ya one of a kind lah kita. One of a bilang. kind, Iya, iya. kan sih dia emang lucu banget. Oke sebelum nanti sedih-sedih gimana kalau kita challenge yang senang-senang aja? Oke, seru-seruan. Cowok tukang utang atau cowok kita bersama? 1, 2, 3. Cowok kita bersama, Kita bersama ya kali ya. sih. Kalau ngutang ribet nanti suruh Ah, bayarin. iya, itu dia. Karena kalau ngutang tuh habit, jadi kayak aduh enggak deh. Kalau udah habitnya kayak gitu enggak. Coki Skip ber- Jadi banget. lo nggak apa-apa gitu misalnya sama cowok yang kayak dia tuh punya temen cewek banyak. Oh aku nggak dia geng- apa-apa, Kamu selama nggak dia ada apa-apa. boundariesnya juga. Iya.
Cowok aku cowok gue juga. teman ceweknya baik banget ya kan, Brodo juga. Jadi kayak kita yang Jadi emang udah berarti cokiber ya. Iya. Cokiber. Oke. Jadi kakak atau jadi adik? 1, 2, 3. adik. Kenapa? Jadi kakak susah. Iya, Jadi adik kayak tuh susah, gue juga kakak sih. kayak nggak tahu sih ngerasanya. Lo kakak apa adik kakek? Aku Kakak aku juga? anak tengah, anak kedua. Pengen jadi adik aja gitu, pengennya di ngemong Iya, kayak iya, di iya. sini dek gitu. Aku kalau adik tuh kayaknya lebih kayak yang apa ya? Lo punya Karena kakak? dia jadi kakak. Aku kakak kan satu. Jadi kayak nggak pernah ngerasain adik gitu. Jadi pengen aja cobain. Pengen jadi adik. Kerja sama orang atau mempekerjakan orang? 1, 2, 3. Mempekerjakan orang. Kayak kerja bareng lah jatuhnya. Kerja Iya. bareng. Tapi kan biasanya kalau punya karyawan kan tanggung jawabnya juga gede loh. Iya sih, cuman kayak aku lebih kayak gitu sih daripada tekanan batin kan kadang. Iya benar, bener. Teman dikit atau teman banyak? 1, 2, 3. Dikit. Gue stuck ya. Bingung ya? Bingung, dikit kali ya. Dikit. Heeh. Sekarang dulu, sih tapi udah emang dulu tuh pasti kita dulu awal-awal pengennya kayak banyak. Banyak, ya. Rame-rame Iya. gitu. ngerasa kayak seru banget ngeliat orang temennya Rame, banyak, iya. seru banget, solid. Tapi kan ternyata kan di belakang itu semua tidak seindah itu. Tidak seindah itulah Jadi ya, di sekarang dunia aku tipu-tipu. lebih milih untuk ya udah dikit aja, tapi emang bener-bener temen. Iya, benar. Keliling dunia gratis seumur hidup atau punya uang cash 10 miliar? 10 miliar cash. 10 M. Kan dari situ Enggak, gue jalan-jalan sih seumur hidup mahal. Lebih deh 10 miliar. Nanti tapi gue kalau 10M cari jalan-jalan aja. lah kalau jalan-jalannya cuma dibayarin tiket doang, lu makannya gimana? Shoppingnya gimana? Kan dari 10 M nih, dibisnisin yang mana? Iya. Benar, iya lo pinter juga ya Diputer Ren. dong. Iya, kita Diputer. diputerin 10 M-nya ya. 10M Ganti, diputer. 10M. 10M, 10M. Oke. Bisa baca pikiran orang atau bisa menghilang? Baca pikiran. Menghilang. Aku nggak suka banget baca pikiran Iya, orang, gue takut juga tahu nanti takut. overthinking gue. Kalau gue lebih ke yang baca pikiran tuh supaya kayak, oh gini ya. Karena kan kadang aku tuh pengen supaya orang nyaman kan. Jadi kayak, oh dia ternyata lagi ngerasain kayak gini, oh ya udah gitu loh. Karena kalau ngilang doang kan kayak, orang juga ntar bingung lah dia kemana. Gue juga bisa kok ngilang tanpa ada. Iya Tanpa juga ada ya. kekuatan. Bener juga Iya sih. juga ya. Tapi mungkin bisa, kalau bisa tuh jangan kayak kita lagi gini kok kita bisa tahu langsung semuanya Nah, gitu iya, ya. Kalau iya. kita mau, Iya, tapi iya, yang iya, kita maksudku mau kayak gitu. pengetahuannya gitu. Iya, aku maunya Iya, kayak banyak- gitu. Banyak request ya. Iya. Jago make up apa jago OOTD? Jago OTD. OTD. Kalau Soalnya OOTD kalau biasanya make up juga ya bisa ya harusnya. Iya. Jadi kalau makeup kan sekali, yang penting tau basic udah. Iya, iya, Kalau benar. OTD kan kayak kadang, Mix and match terus tren tuh baru terus nah, kan. iya, karena kan itu banyak yang dipelajarin tuh. Kayak nimpa-nimpa Kalau baju kalau susah tau kalian itu. kalau kalian berdua lebih ngikutin tren tapi nggak nyaman nggak apa-apa atau kayak yaudah deh gue cari yang nyaman aja. Aku yang nyaman, Nyaman sih. aja. Aku yang nyaman. Jadi nggak gila-gila ikut tren gitu nggak? Enggak sih. Capek. Mungkin ada zamannya kali dulu ya. Dulu mungkin iya. Cuma Cuma pas kayak SMA gitu iya sih ngikutin Iya, tren iya. banget. Matching nggak matching, cocok nggak cocok pakai Iya, gitu ya. kalau sekarang enggak sih. Yang penting udah. nyaman. Sebenarnya mau kemana juga sih? karena kan kayak misalkan ngetren tapi nggak pede, jadinya juga zong kan. Iya benar. Mending nyaman ya udah tapi pede gitu kan. Ketemu Zayn Malik atau Mas Cipung belum tentu juga mau ya. Aku siap. Aku mau. Aku mau deh ngasuh cipung deh. Zayn Malik ganteng lagi, gue juga mau masuk. Ya kan ketemu doang. Iya. Udah. Ya Kita foto bareng. Foto. Ya Ya, kan? Ya dilus-lus udah gitu dikit. doang Oh. lah. mungkin kalau Justin Bieber gue mau banget kali ya. Oh, lo ngefans banget sama Iya, Justin aku Bieber? ngefans banget sama Justin Bieber. Iren? Aku enggak sih. Aku fans aku pacar aku aja udah. Baik, Oh, gemes. Gitu lagi dia awkward gitu. Iya, gini. Oke, itu dia tadi Bestie Challenge sekaligus kita mengakhiri obrolan kita hari ini. Terima kasih buat Iren, buat Lula, proyeknya semoga lancar. Amin, amin, Udah ada ini belum targetnya kira-kira mau bakal rilis kapan atau apa? Belum, masih Belum, jauh. aku Masih pun jauh. masih kayak dan masih gonta-ganti juga kan kayaknya masih Skripnya ya? Ya udah pokoknya lancar, semua kerjanya lancar, urusannya semua lancar. Amin, amin. Salam buat mama, Siap. salam buat adik-adik juga. Pokoknya semangat, Cel. Semangat Dan selalu. buat Bestie di rumah juga jangan lupa subscribe dan juga follow semua sosial medianya Bun Life Payment. Sampai jumpa di next episode. Bye Bestie. Bye-bye. Please welcome Naura dan Ashira. Halo semuanya. Memasuki usia yang kayak kerja tuh kantoran. Nah, yang terus mau beli apa aja gitu, bisa. Bener. Gitu. Terus aduh udah usia-usianya lihat-lihat apa venue nikahan nih, wedding. 21. Terus ditaruh di perut kan. Jadi sama syuting mataku gini. Pas 3 tahun. Pedes. Pedes, kasihan.
Terus ya si gadis itu kan akhirnya kayak emosional, dia lari, dia di situ Ditabrak. crash. Terus dia selamat. Nonton aja. Oke, kalau gitu ajakin deh semuanya besi-besi yang di rumah nih biar pada nonton.